Statistika. Di video sebelumnya kita sudah membahas modus atau data terbanyak, mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, kuartil maupun jangkauan. Dan di video sebelumnya, sebelum video part ini kita juga sudah membahas jangkauan antar kuartil. Maka di video kali ini ada kaitannya dengan jangkauan antar kuartil, yaitu adalah jangkauan semi antar kuartil. Jangkauan semi antar kuartil juga bisa disebut dengan simpangan kuartil, merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Sehingga di sini setengah dari selisih kuartil atas atau kuartil 3 dengan kuartil bawah atau kuartil 1. Sehingga di sini untuk rumusnya dari data tunggal dan data kelompok di sini sama, yaitu adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1, kemudian hasilnya dibagi dengan 2. Untuk lebih memahami ini, kita masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh soal sebelumnya. Ketika kita membahas jangkauan antar kuartil dari data tunggal yang di sini ganjil maupun genap. Untuk rumusnya di sini sedikit berbeda dari kuartil 1 dan kuartil 3. Antara ganjil dan genap di sini dijumlah 1 dulu, kemudian dikali 1 dan kuartil 3 dikali 3. Sementara untuk yang genap ini dikali 1 dan dikali 3 terlebih dahulu, kemudian dijumlah dengan 2. Sehingga di sini untuk jangkauan semi antar kuartil itu adalah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Sehingga di sini hasilnya kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1 hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian untuk yang data genap di sini juga sama, kuartil 3 dikurangi kuartil 1 hasilnya dibagi 2 hasilnya 4 dibagi 2 itu adalah 2. Baik, ini adalah jangkauan semi antar kuartil untuk data tunggal. Untuk yang data kelompok, kita juga menggunakan contoh soal yang sama di pembahasan sebelumnya. Dengan kuartil 1-nya adalah seperti ini, hasilnya 27. Kuartil 3-nya hasilnya adalah seperti ini, 39,5 ditambah 20/7. Maka untuk jangkauan antar kuartil di video sebelumnya, kita sudah mendapat hasilnya 15,36. Bagi teman-teman yang belum paham mengenai kuartil 1 dan kuartil 3 untuk cara mencarinya, sudah kita jelaskan lengkap di video part sebelumnya. Sehingga di sini kita langsungkan saja untuk jangkauan semi antar kuartil. Dari jangkauan antar kuartil atau Q3 dikurangi Q1 ini dibagi dengan 2. Sehingga di sini apabila kita bagi dengan 2, dari hasil yang sudah kita temukan 15,36 dibagi 2, hasilnya adalah 7,68. Baik, ini adalah cara untuk mencari jangkauan semi antar kuartil untuk data kelompok. Selain jangkauan semi antar kuartil, mengenai jangkauan antar kuartil di sini juga ada langkah atau step, yaitu adalah 1/2 dari selisih kuartil atas atau kuartil 3 dengan kuartil bawah atau kuartil 1. Atau juga bisa di sini disebut 1/2 dari hamparan atau 1/2 dari jangkauan antar kuartil. Jadi perbedaannya dari langkah dan jangkauan semi antar kuartil, apabila tadi jangkauan semi antar kuartil itu dikalikan dengan setengah atau dibagi dengan 2, maka di sini langkah ini 1/2. Artinya di sini dikali 1/2 dari jangkauan antar kuartil. 1/2 itu sendiri bisa kita ringkas menjadi 3/2. Sehingga apabila sebelumnya di data tunggal itu kuartil 1 dikurangi kuartil 3-nya seperti ini, tinggal kita kalikan dengan 3/2. Sehingga di sini bisa dilihat hasilnya jangkauan antar kuartil itu adalah 4, Q1 dikurangi Q3, maka di sini untuk langkah atau step 4
dikalikan dengan 3/2. Sehingga hasilnya dari sebelumnya 4 dikali 3/2 itu adalah 6. Baik, ini pembahasan untuk langkah atau step dari data tunggal. Untuk yang data kelompok, di sini juga sama, kita mengambil contoh soal dari video sebelumnya dengan data seperti ini. Dan untuk kuartil 1-nya itu adalah 27, kuartil 3-nya itu adalah 39,5 ditambah 20/7, sehingga di sini jangkauan antar kuartil dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1, hasilnya 15,36. Untuk langkah atau step, kita kalikan dengan 3/2. Sehingga di sini 15,36 kita kalikan dengan 3/2. 15,36 kita bagi 2, hasilnya 7,68, kita kalikan 3, hasilnya 23,04. Baik, ini adalah pembahasan untuk jangkauan semi antar kuartil dan langkah atau step untuk data tunggal dan data berkelompok. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.